Kalau kerja keras otomatis bikin kaya. Harusnya orang paling capek adalah orang paling makmur. Sekarang mari kita jujur sebentar. Dalam hidup kita, yang lebih sering kita rasakan apa? Capek atau lega? Gua pertama deh, capek. Jujur, capek. Wah, tuh gua banget nih. Nyesel kayaknya bikin video kok jadi pengakuan ya. Kalau capek, hari ini, kalau capek, hari ini kita akan jadi paham kenapa kerja keras tanpa kapasitas saraf justru bikin hasil mentok. Hari ini Angga, aku akan jadi paham kenapa kerja keras tanpa kapasitas saraf justru bikin hasil mentok. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, kenalkan aku Coach Erlangga yang lagi curhat. Di video sebelumnya, video ke-63, kita bicara soal manifestasi. Kenapa yakin aja tidak cukup kalau tubuh belum aman? Kenapa yakin tidak cukup kalau tubuh belum aman? Nah, di video ini, di video ke-64, adalah kelanjutan yang lebih membumi. Karena setelah kita sadar tubuh menolak perubahan, maka pertanyaan berikutnya muncul dengan jujur. Terus kalau bukan kerja keras, apa ya sebenarnya yang menentukan hasil? Kalau bukan kerja keras, terus apa sebenarnya yang menentukan hasil ya? Nah, jawabannya sederhana, tapi sering bikin tersinggung. Gua kayak kena kaplok kiri kanan, atas bawah, depan belakang, pulang pergi. Jawabannya satu. Jawabannya sederhana tapi sering bikin tersinggung. Apa itu kapasitas saraf? Kerja keras itu usaha. Kapasitas itu wadah. Bayangin kita lagi menuang air 1 liter ke gelas yang hanya sanggup menampung setengah. Airnya bukan salah, usahanya bukan salah, tapi wadahnya yang belum siap. Dalam hidup, uang, peluang, dan tanggung jawab itu seperti air, sob. Mereka akan mengikuti kapasitas yang menampung, bukan niat menambah. Nah, disinilah banyak orang termasuk aku kelelahan. Kita menambah usaha, padahal yang perlu diperluas adalah ketenangan saraf. Padahal yang perlu diperluas adalah ketenangan saraf. Aku sering bilang ke klien, kerja keras bukan bikin kaya. Kerja keras cuman bikin kita kuat, tapi capek. Kuat capek gitu ya. Kuat capek. Ada yang merasakan hal yang sama? Kalau merasakan hal yang sama, tuliskan sharingmu di kolom komentar ya. Dan kita tos dulu buat yang sama. Buat yang tidak sama, mari dibagikan pengalamannya supaya kita semua jadi belajar. Gimana caranya? Nah, itu dia. Gimana caranya supaya bisa kayak yang nggak ngerasain capek nih. Nah, aku pernah berada di fase di mana kerja keras jadi identitas. Bangga kalau capek, bangga begadang, bangga tahan banting. Tapi ada satu hal yang nggak aku sadari. Tubuhku nggak pernah istirahat dari siaga. Maaf ya badan, tubuh. Dan tiap hasil mulai naik, aku sendiri yang menurunkannya. Salah ambil keputusan, terlalu cepat setuju, takut nolak, takut dianggap berubah. Dan sekarang aku tahu, bukan karena aku malas, tapi karena sarafku belum kenal hidup yang nggak perlu berjaga. Duh sarafnya kena. Maaf ya. Ada yang ngerasain hal yang sama? Pas dulu. Ada seorang klien, namanya D. Income atau penghasilannya naik cepet, tapi selalu diikuti. Muncul konflik lah, penyakit ringan yang berulang lah, atau keputusan finansial yang agak aneh dan absurd. Nah, di matrik jiwa terlihat jelas.
Masa kecil itu nggak aman kalau nggak sibuk. Masa kecil itu aman kalau sibuk. Nggak aman kalau belum sibuk. Lah, diam sama dengan bahaya. Nah, dilihat matrik jiwanya jadi terlihat tuh. Jadi saat hidup mulai stabil, tubuhnya menciptakan kekacauan kecil agar kembali ke pola lama. Begitu kebaca matriknya, kemudian diberikan latihan yang tepat. Latihan untuk bisa meregulasi atau melatih sarafnya. Setelah latihan regulasi saraf yang sesuai dengan matrik jiwa, yang berubah pertama bukan nominalnya, tapi cara tubuhnya menerima keberhasilan. Dan menariknya, rezeki berhenti, datang, terus pergi. Datang, terus pergi. Enggak, sekarang datang, muter, kesimpan. Baru ada yang pergi juga lah ya. Masa iya nggak pergi sama sekali? Kan butuh juga. Disedekahin, jajan sedikit, investasi kesehatan, investasi untuk kebahagiaan orang terdekat. Tapi jangan lupa, yang pertama, investasi untuk diri sendiri. Nah, ini pondasinya nih, pondasi dari kerja energinya ya. Pertama muncul energi dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri, PCT aku sebut. PCT itu bahasa Arabnya ruh, bahasa Inggrisnya spirit, bahasa Sanskritnya Atman. Energi spiritual dari PCT akan menghidupi jiwa, maka muncullah perasaan, kemudian hadirlah pikiran. Kemudian dia bekerja di sistem saraf. Dari sistem saraf ke organ tubuh. Kemudian lahirlah tindakan. Maka akan ada realita kehidupan. Energi spiritual dari PCT akan membuka kemungkinan dan jiwa akan memberi arah. Dan perasaan adalah sinyal awal. Kemudian pikiran akan menyusun strategi. Dan saraf menentukan aman atau tidak. Serta organ tubuh akan menyimpan memori pengalaman. Kerja keras itu bermain di pikiran dan tindakan. Hasil hidup diputuskan di saraf dan organ tubuh. Nah, disinilah bahayanya kalau cuma teori. Pikiran merasa sudah paham, tapi tubuh tetap hidup di pola lama. Nah, kenapa ya? Aku kerja keras tapi hasil segitu-segitu aja? Jawabannya bukan karena kurang usaha. Jawabannya adalah kapasitas saraf belum cukup tenang untuk menampung lebih. Mulai latihannya. Kalau ada yang bilang bahwa ini hanya teori, mari kita praktekkan. Biar yang happy nggak cuman otaknya, tapi juga tubuhnya. Yuk, telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Tarik nafas lewat hidung. Perutnya dimajukan, dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut. Perutnya dikempeskan. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung. 4 hitungan. Perut dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut. Perut dikempeskan. Lepas nafas. Kalau perlu hitungan 6 kali. Kemudian ucapkan. Rileks, tenang, damai. Aku aman saat hasil hidupku naik. Jangan lupa, kerja keras tanpa kapasitas saraf cuman bikin capek. Sekarang kita mulai lagi, jangan lupa nafasnya. Tarik nafas lewat hidung 4 hitungan. Perutnya dikembangin. Lepaskan lewat mulut, perutnya dikempesin. Yuk, jadikan pola. Yuk, begitu terus. Ini bukan untuk diketahui, tapi untuk dirasakan. Dan untuk mengubah kapasitas. Jangan lupa duduknya santai, punggungnya, tulang punggungnya tegak, tapi santai. Jangan lupa tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut.
perutnya dikembangkan. Ketika narik, perut dikembangkan. Ketika lepas, perut dikempeskan. Telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. HP ditaruh dulu. Telapak tangan kiri di dada, telapak tangan kanan di perut. Jangan lupa tarik nafas lewat hidung. Sekarang lebih panjang. Coba tarik nafasnya 6 hitungan. Perutnya dikembangin. Lepaskan nafas lewat mulut. Perutnya dikempeskan, hitung 8. Diperdalam. Kembali tarik nafas lewat hidung. 6 hitungan, perut dikembangkan. Lepaskan nafas lewat mulut. Perut dikempeskan. Ulangi lagi, tarik nafas lewat hidung. 6 hitungan, perut dikembangkan. Lepaskan lewat mulut nafasnya, hitung 8, perutnya dikempeskan. Kembali, panjangkan supaya mulai terasa. Namanya dihayati. Tarik nafas lewat hidung. 6 hitungan. Perutnya jangan lupa. Kempeskan perutnya, lepaskan nafasnya, hitung 8. Lagi. Tarik nafas lewat hidung. 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut. 8 hitungan. Perutnya dikempeskan. Habiskan nafas, tahan nafasnya, ucapkan rileks, tenang, damai. Kembali tarik nafas lewat hidung. Panjang. Lepaskan lewat mulut. Jadikan pola. Bayangkan satu kondisi di mana hidupmu lebih stabil dari sekarang. Tidak heboh, tidak ekstrim, hanya lebih lega. Jangan lupa pola nafasnya. Tarik lewat hidung, 6 hitungan, perut dikembangkan, lepaskan. Perut dikempeskan, hitung 8. Bayangkan satu kondisi di mana hidupmu lebih stabil dari sekarang. Nggak heboh, nggak ekstrim, hanya lebih lega. Pola nafasnya jangan lupa. Tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulut. Bayangkan. Hidup lebih stabil dari sekarang. Tidak heboh, tidak ekstrim, hanya lebih lega. Jangan lupa pola nafasnya. Dan amati. Muncul tegang di mana? Muncul tegang di mana? Dan ucap pelan di dada. Ucap pelan di dalam dada. Fokus ke dada, ucapkan. Rileks, tenang, damai. Aku aman saat hidupku stabil. Kembali nafas. Tarik nafas lewat hidung, 6 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 8 hitungan. Perutnya dikempesin. Habiskan nafas, perut kempes, tahan sebentar. Ucapkan, aku tidak perlu drama untuk merasa hidup. Kembali nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut. Habiskan nafas, tahan, ucapkan, aku boleh tenang dan tetap bertumbuh. Kembali nafas. Lepaskan, jadikan pola. Santai dulu. Nikmati nafasnya.
Dengan pola, tariknya lewat hidung, perut dikembangkan, hitung 6, lepaskan lewat mulut, perutnya dikempeskan, hitung 8. Di bagian inilah yang disebut penghayatan. In English, we call it embodied. Dalam bahasa Indonesia, penghayatan, dibumikan. Kalau muncul bosan, ingin bergerak, ingin berhenti, itu bukan gagal. Itu tanda saraf sedang belajar kapasitas baru. Dia sedang berada di kapasitas lama. Mau masuk ke yang baru. Tapi nggak bisa tiba-tiba, harus diproses pelan-pelan. Lakukan terus. Kira-kira mungkin dengan siklus tarik, lepas nafas, itu kira-kira 4 kali dari sekarang. Perlahan. Dirasakan, kalau betul nafasnya di perut, maka telapak tangan kanan yang di perut, berkembang, kempis, maju, mundur. Diamati dalam dirimu. Coba tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Ini adalah latihan umum yang bisa dilakukan siapa saja. Tapi ada latihan khusus yang sesuai dengan kondisi sarafmu, dengan kondisi matrik jiwamu. Dengan ini pun, aku yakin, aku doakan supaya ada perubahan untuk dirimu. Tapi kalau ingin yang spesifik, yang sesuai dengan dirimu, hubungi aku, ikuti program privat, buka matrik jiwanya, maka akan jadi tahu polamu seperti apa dan seperti apa latihannya. Nomor kontak WhatsAppku ada di kolom komentar ya. Di kolom deskripsi video ini ada nomor WhatsAppku, dilihat di sana. Dengan ini saja, aku doakan supaya terjadi banyak perubahan di sistem sarafnya. Bagian hidup mana yang naik, tapi bikin tubuhmu justru tegang? Nah, coba tuliskan di kolom komentar, kita sharing. Bagian hidup mana yang naik, tapi bikin tubuhmu justru tegang? Atau kamu lebih sering nambah usaha atau nambah ketenangan? Gimana pendapatmu? Tuliskan. Kita berbagi ya. Sharing lah. Ngobrol-ngobrol di kolom komentar ya. Kalau hidupmu stabil besok, apa yang paling bikin takut? Kalau hidupmu stabil besok, apa sih yang paling bikin kamu takut? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, di video berikutnya, video ke-65, akan kita bongkar pola yang lebih halus. Aku ingin lebih, tapi aku takut lebih. Aku ingin lebih, tapi aku takut lebih. Nah, di situ kita akan jadi sadar, kenapa kita sendiri yang menekan rem, nginjek rem, narik rem habis-habisan ketika mau ngebut. Drifting dong. Nah, kalau di video ini dirimu dapat satu kesadaran, satu perubahan, satu sensasi, satu hal kecil disadari dari dalam dirinya. Entah itu sakit, entah itu tegang, entah itu jadi tahu sesuatu, entah sesuatu bisa dipraktekkan. Yang dulu cuma didengar teorinya, sekarang bisa dipraktekin. Bagikan di kolom komentar. Kalau dirimu jadi tahu, kalau kita jadi ingat lagi, hasil hidup akan mengikuti kapasitas saraf, bukan jumlah pengorbanan. Itu poin plusnya. Selamat, kita sedang masuk ke identitas baru saraf kita. Nah, di sesi privat, yang kita perluas pertama kali itu bukan targetnya, tapi wadah tubuh. Yang pertama itu baca matrik jiwanya dulu, biar tahu kondisi terkini dari jiwanya, apa yang menekan di masa lalu, apa yang menahan, pola-pola lama yang perlu dihilangkan, ditransformasikan, itu ada di matrik jiwa. Yang pertama, dibaca itunya dulu, matrik jiwanya. Baru kemudian menenangkan saraf, baru kemudian membersihkan memori dari organ, agar hidup nggak terasa mengancam.
Nah, kalau video ini terasa gue banget, jangan lupa subscribe. Supaya apa? Supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Video-video ini akan masih terus ada. Ini sharing-sharingku, pengalaman pribadi. Jangan lupa di-subscribe dan mohon kiranya dibagikan buat sekitarnya supaya yang lain juga jadi tahu bagaimana prakteknya, bukan cuma teorinya. Mari kita belajar menerima hidup yang lebih lapang. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa, sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu. Live long and prosper. Love you.